saya itu orangnya gugup dan gagap. Gugup dan Gugup, gagap gitu. Sampai-sampai saya waktu pernah saya ini kan ya karena saya gugup. gagap bener kan? Benar. Gagapan kan? Assalamualaikum Kang Fitrianan Nugraha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iris, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Usia berapa sekarang itu Kang? Langsung ditanya usia. Usia sekarang saya ini insya Allah 34 tahun. Wow, 34 ya. Saya baca 34 tapi sudah jadi apa ya? Master gitu ya? Asia Tenggara ya? Hah? Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya Kang? Kok bisa sampai jadi trainer? Iya, waduh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya cerita sedikit. Sebetulnya kalau dibilang terlalu muda lah kalau dibilang. Saya sharing aja. Ya beberapa pengalaman yang jadi titik balik di hidup saya. Jadi pada saat saya SMP itu sampai saya itu orangnya gugup dan gagap. Gugup dan Gugup, gagap gitu. Jadi sampai-sampai saya waktu pernah saya ini kan ya karena saya gugup. gagap bener kan? Benar. Gagapan kan? Jadi karena saya gugup dan gagap, saya berpikir saya harus keluar dari zona ini. Gitu. Akhirnya mulai dari SMP itu saya mulai banyak ikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Jadi SMP itu saya ikut salah satunya jadi ketua OSIS waktu itu. Pengalaman paling pahit tapi menjadi titik balik saya ketika saya jadi pemimpin upacara waktu itu. Kemudian pada saat saya jadi pemimpin upacara mau laporan kepada pembina upacara itu susah. Akhirnya sama nggak keluar gitu. Sama pembina upacara itu disuruh balik lagi, ulangi sampai 3 kali. Itu 3 kali waktu itu gitu. Saking saya punya kesulitan dalam berbicara gitu ya. Jadi itu pun akhirnya menjadi titik balik saya gitu. Justru ketika ada masalah, ketika ada kritikan, saya menyambut dengan baik gitu. Karena itu tanda-tandanya orang itu sayang sama saya. Nah, jadi ketika di situ di depan 400 orang saya masih ingat, ya justru alasan saya masuk organisasi itu saya ingin keluar dari keterbatasan saya. Kemudian memimpin rapat pertama kali bicara itu bilang nya itu banyak sekali gitu. Akhirnya sekretaris saya bilang ngomongnya sih sebentar 15 menit. nya saya catat 50. Jadi orang itu fokus pada nya gitu. Iya. Nah, akhirnya saya bilang tolong setiap saya bicara ditulis aja gitu. Supaya saya bisa mengurangi. Dari situ sih mulai gitu. Jadi saya mulai banyak akhirnya ikut ekstrakurikuler untuk memberanikan diri gitu ya, keluar dari zona nyaman saya. Akhirnya tidak menyangka gitu, sesuatu yang menjadi titik lemah saya akhirnya menjadi pekerjaan saya sekarang. Yaitu menjadi seorang trainer. Sampai anak saya yang pertama ini namanya Faris, dari kecil itu dan gagapnya hampir sama dengan saya. Saya bilang sama istri saya, tenang, anak ini nanti suatu saat jadi orang sukses. Saya bilang. Kayak bapaknya. Karena dulu saya pernah seperti itu. Iya betul. Nah,
Singkat cerita ya saya masuk SMA lah. Dari SMP, SMA berhenti, itu saya ikut 7, saya nambah, ekstrakurikuler saya jadi 7 ekstrakurikuler. Bahkan ketika SMA kelas 3, saya ikut jadi, di luar saya ikut organisasi di LSM, Rumah Seni Satu Bumi, di bawah, Dewan Kesenian Kota Cimahi, kemudian jadi sekretaris di sana. Iya. Di Yayasan Belia, jadi sekretaris juga di sana. Nah, ikut tim di Klatsar juga gitu ya, pecinta alam. Pada saat kelas 3, eee, saya waktu itu ikut akademi militer, Kang. Daftar jadi akademi militer. Alhamdulillahnya, sampai Pantohir ya, sampai Pantohir. Cuman mungkin rezekinya bukan di sana, jodoh saya bukan di sana. Setelah pulang dari akademi militer itu, dulu namanya SPMB gitu ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Itu udah lewat. Orang tua dia, atau kerja, saya bilang saya mau kerja. Orang tua saya ngotot harus kuliah gitu. Saya bilang ya, waktu itu saya hanya kepikiran mau kerja gitu. Nah, ingin bantu orang tua saya ingin waktu itu cita-cita saya, orang tua saya harus ibadah haji, lanjut kuliah, bilang seperti itu dalam diri saya. Jadi, biarlah biaya kuliah saya kasih buat adik saya. Dan akhirnya waktu itu saya sempat kebetulan jadi ya bantu-bantulah waktu itu di Radio Umat ya, MTA-nya, waktu itu ngobrol dengan salah satu orang di sana, namanya Pak Nurdin. Beliau, ya menawarkan kalau mau kerja boleh nanti saya, perkenalkan dengan seseorang. Akhirnya ya saya bertemu dengan satu sosok. Nah di situ setelah sholat asar saya ingat, saya ketemu dengan seseorang itu, ngobrol-ngobrol sebentar, kalau kalau memang niat boleh nanti, besok ketemu dengan saya gitu, di alamatnya di sini, ketemu. Akhirnya Pak, ternyata beliau ya waktu itu kalau nggak salah pegang HRD-nya. Nah beliau sempat bilang, eee, ya di sini adalah perusahaan, ya tempat belajar dan mengajar. Jadi kalau niat utamanya jangan cari uang. Kalau cari uang stres gitu ya. Karena saya waktu itu hanya lulusan SMA gitu. Jadi tolong niatnya adalah, eee, niatnya cari ilmu, cari pengalaman gitu ya. Dari situ insya Allah uang akan, maksudnya ilmu, pengalaman, dan silaturahim. Nah, ya bismillah waktu itu saya kerja pertama kali gitu ya, lulusan SMA di satu perusahaan konsultan, belajar dari nol gitu ya. Di situ bener-bener saya seperti kuliah sambil Bekerja. kerja gitu. Jadi banyak banyak hal saya dapat ilmu di sana, pengalaman gitu ya. Pengalaman benar, pengalaman juga salah gitu ya, ketika salah seperti ini. Dan apa yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar saya resapi dan saya, camkan baik-baik. Saya harus belajar 1 tahun nggak kerasa gitu ya, eee, ya saya belajar ini, belajar itu gitu, belajar operasionalkan laptop, kemudian info seperti apa, cara meng-handling keuangan seperti apa, jadi IO seperti apa gitu ya. Kemudian belajar ketika trainer, akhirnya niat training tanpa saya sadari gitu. Bahkan ketika habit yang baik di perusahaan itu, saya masih ingat setiap hari itu harus baca koran. Korannya, koran lokal satu, tuh. Kemudian ada buku di lemari, saya baca, saya bikin resumenya, saya kasih gitu waktu itu dengan, supervisor saya. Di situ, ya saya melek gitu tentang manajemen, oh ini yang namanya manajemen, oh ini namanya, training gitu. Akhirnya di situ setelah ya waktu itu, HRD manajer di sana itu bilang, betul-betul saya rasakan gitu. Hmm. Eee, ya
setelah 1 tahun kontrak saya habis, alhamdulillahnya saya dilamar oleh perusahaan dengan, eee, ya pendapatan yang jauh lebih besar gitu. Bisa dibilang sih 10 kali lipat. Nah, Jadi dulu saya masih ingat kalau nggak salah sebulan itu saya dapatnya 450.000 kalau nggak salah gitu ya, dari bulannya belum tapi ketika saya di perusahaan yang kedua, saya bisa dapat kurang lebih 4,5 juta sebulannya. Dan makanya dari situ berarti benar gitu, apa yang disampaikan oleh, eee, ya HRD waktu itu di perusahaan yang pertama, eee, saya jadikan satu panduan gitu, selama saya berkarir. Dari situ saya mulai, merintis jalan menjadi seorang trainer, dengan bekal satu aja, mau belajar. Jadi syarat mau jadi trainer, mau belajar. Untuk saya menjadi, mengejar impian saya. ada keasikan, Akhirnya saya belajar keasikan nggak asik, jadi trainer tuh ya? Asik nggak ya? asik. Salah satu kebahagiaan saya bahagia. Hmm. Ketika ilmu, atau pengalaman yang saya sharing, kisah-kisah perjalanan hidup saya juga yang saya sharing atau perjalanan orang lain, saya sharing, orang tersebut mendapat enlightenment gitu, pencerahan, sehingga membuat, jalan lebih baik gitu, dan itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Akhirnya di tahun kedua di perusahaan saya yang kedua itu, direktur, waktu itu, eee, mendorong saya untuk kuliah. "Kamu harus kuliah, saya kan udah kerja," saya bilang. Hmm. Kemudian beliau membuka mata saya, eee, ya saya nggak tahu bahwa itu adalah goal setting. Beliau membukakan mata saya bahwa hidup itu harus punya visi, Hmm. hidup itu harus punya tujuan, hidup itu harus tahu apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita. Nah, akhirnya di situ saya bikin perencanaan hidup, S1 saya mau, di mana, akhirnya waktu itu saya ngambil di psikologi Unisba gitu. Hmm. Kemudian waktu itu direncanakan nanti akan lanjut kalau di Indonesia di UI, kalau di luar negeri, di Jerman kalau nggak salah. Kemudian, saya akan menikah usia 25 tahun. Saya saya tulis semua impian saya, waktu itu merencanakan kehidupan saya, sampai usia 40 tahun, saya harus sudah pensiun, gitu. Saya harus sudah mapan seperti Rasulullah. 40 tahun saya harus mulai, fokus pada socialpreneur. Itu buat mappingnya usia berapa? Usia 21 tahun. Usia 21 tahun ya. Nah, Iya, mapping sampai usia berapa? 40? mapping saya ya sampai meninggal. Sampai meninggal ya. Nah, usia 21 itu tercapai nggak apa yang dituliskan itu, impian-impian itu? Jadi 21 target saya waktu itu kuliah, Hmm. kemudian alhamdulillah tercapai, kuliah sambil kerja waktu itu. Nah waktu saya tanya, "Gimana pekerjaan saya kalau saya kuliah?" Kan kuliahnya reguler. Ya. "Tenang aja, ini kan perusahaan-perusahaan, kita ini, ya nanti kita aturlah gimana." Akhirnya waktu itu, ya saya, kerja sambil kuliah, waktu itu hampir 5 tahun saya tinggal di kampus. Sambil saya di kampus, saya tinggal di kampus, saya, coba untuk hidup mandiri. Saya bilang ke orang tua saya, "Mah, Pak, saya ingin mandiri," gitu. Ya saya ingin membiayai hidup saya sendiri, biar nanti biaya, ya yang lain itu buat ibadah haji dan saya. Hmm. Dan ya alhamdulillah sampai sampai lulus gitu, saya di kampus kerja sambil kuliah waktu itu, walaupun yang namanya bagi waktu antara organisasi, kuliah dan juga cari, penghasilan,
saya coba lakukan, ya saya lakukan itu kurang lebih 5,5 tahun lah, Hmm. gitu. Saya menjadi trainer ngajar di, sekolah, di berbagai kampus, di perusahaan, kemudian sempat sama juga turut, untuk mengisi di beberapa kampus dan rumah sakit. Kemudian, di situ ya saya mendapatkan exposure lah gitu, Hmm. iya exposure untuk, belajar. Di situ saya, mengajar misalnya dengan orang asing gitu ya, eee, walaupun saya nggak sekolah, dengan, baik untuk belajar bahasa Inggris, tapi dengan sering ketemu dengan orang asing, akhirnya wah dipaksa gitu untuk dilatih, ketemu dengan orang yang usianya juga macam-macam, latar pendidikan juga macam-macam gitu. Di situ, ya saya benar-benar sangat mendapatkan bekal luar biasa gitu. Dan akhirnya ketika saya di konsultan itu nggak kerasa, dan alhamdulillah juga waktu itu lulus kuliah, saya menikah, dan akhirnya salah satu cita-cita saya waktu itu, nikah usia 25 alhamdulillah tercapai. Wow. 16 Juni nanti anniversary saya dengan istri. Eee, Jadi dan, saya akhirnya sudah gagap, sudah belajar, nulis-nulis, nikah muda lagi ya? iya walaupun di situ saya menyadari bahwa mungkin banyak orang juga yang mengalami, "Kang, saya sudah bikin rencana," gitu. Saya sudah bikin planning, agenda kan harian, tapi sering terjadi hal yang tidak sesuai. Saya selalu bilang, kepada orang tersebut, "Ya nggak apa-apa, ya tugas kita kan hanya merencanakan. Hmm. Kalau ada perkara tidak sesuai ulang dan evaluasi, kenapa tidak sesuai rencana?" Dalam target hidup saya juga ada banyak hal yang tidak sesuai rencana. Misalnya, saya menulis buku nggak selesai-selesai. Itu dari sejak saya kuliah, saya sudah mulai untuk menulis buku, tapi, mungkin itu target yang saya tidak tercapai. Nah, dari Nah, perjalanan tadi panjang lah pastilah itu ceritanya gitu kan. Tapi ini dalam waktu iya, singkat ini saya ingin dapat insight aja dari Fitriana. Eh, Kerja kemudian di perusahaan orang, saya juga baca literaturnya keluar tuh dari perusahaan orang gara-gara ada panggilan apa tuh keluar? yang di mana nih? Yang perusahaan Ya, sekarang kan udah sendiri kan, mengelola lembaga sendiri kan. Nah, apa yang menyebabkan keluar dari perusahaan terakhir sebelum mengelola? iya iya. Jadi, saya punya salah satu cita-cita saya adalah, memang kan ingin, pensiun muda. Ya. Saya ingin punya bisnis sendiri. Jadi kalau, sebelumnya saya pernah, bekerja untuk orang lain, Hmm. saya anggap itu sekolah. Oke. Sebagai karyawan, saya sekolah, saya belajar tentang banyak masalah, dan akhirnya saya ingin coba, untuk mengurus satu, lembaga sendiri. Yang satu memang bisnis, lebih ke profit, eee, yang satu lagi saya lagi on process sih, saya lagi ingin, mendirikan satu yayasan ya nanti bergerak di bidang pendidikan juga, saya ingin bikin sekolah. Eee, saya sih berharap bisa mengubah bangsa ini, tapi mungkin dengan saya memperhatikan generasi yang akan datang, saya berharap, di situ saya punya kontribusi. Jadi saya ingin, fokus untuk membina generasi yang, saat ini gitu, supaya ke depan, Indonesia bisa lebih baik, saya pun Nah, arti dari sosok ibu atau ayah lah orang tua bagi perjalanan Fitriana itu sejauh mana tuh? sangat besar sekali. Saya terlahir dari keluarga baik kakek, kemudian ini, paman, bibi, ayah, ibu, kakak, adik, bahkan kemarin, baru jadi dosen. Eee, saya terlahir dari keluarga guru. Hmm. Darah guru, darah mengajar itu mengalir dalam diri saya. Perjalanan hidup saya yang paling penting, salah satu, eee,
hal yang paling penting dalam hidup saya adalah untuk membahagiakan orang tua. Dalam keluarga saya, pendidikan ya mungkin yang menjadi S2 itu adalah saya adalah orang pertama di keluarga besar yang menyelesaikan S2. Karena waktu itu saya masih ingat, waktu itu ayah saya mau lanjut S2 tidak bisa. Dan itu saya kenang. Cerita itu saya simpan dan saya akan bertekad saya harus menyelesaikan. Kemudian keluarga saya belum pernah ada yang bikin punya sekolah. Saya bertekad harus punya sekolah sendiri. Ya di situ pokoknya saya ingin meraih impian-impian orang tua saya yang belum bisa dilakukan. Gitu. Dengan saya kalau masih ingat dengan satu pepatah, istilahnya kalau kamu dilahirkan dari keluarga miskin, itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu meninggal dunia dengan meninggalkan kemiskinan, ya itu benar-benar 100% salah kita. Jadi saya ya menyelesaikanlah impian-impian orang tua saya dan saya pun ingin coba ya lebih baik, gitu. Lebih baik dengan saya memiliki impian saya sendiri juga. Apa kira-kira apa nih yang masih belum dipenuhi oleh Fitriana terhadap impian-impian itu? Iya, kalau buat saya sih impian ya yang saya punya itu di satu target ya dalam hidup saya yang harus saya kejar, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang juga, termasuk ya anak-anak saya kelak. Ya berharap bisa bermanfaat untuk banyak orang, saya bisa membahagiakan banyak orang, dan saya bisa masuk surga tentunya bareng orang-orang yang saya sayang. Lebih dekat ke ibu atau ke bapak? Saya lebih dekat ke ibu. Ibu. Jadi setiap ada masalah pasti mengadu ke ibu ya. Jadi ada Saya kebetulan di 5 bersaudara. Di 5 bersaudara ya. Paling gede ya? Keempat. Oh, keempat. Oh, keempat ya. Ada apa namanya tuh, sosok seorang ibu tuh sangat spesial ya di perjalanan Fitriana hingga hari ini. Sangat spesial. Nanti saya akan kirim ke Akang. Saya punya kakak sebetulnya. Kakak pertama saya itu tidak sempurna secara fisik. Beliau perempuan. Usianya sekarang sudah 45 tahun. Jadi secara fisik, tangan dan kakinya, kemudian secara mental pun, gitu. Ya beliau harus dibantu kemana-mana. Laki-laki ya? Perempuan. Jadi terus terang waktu saya SD masih kecil lah, saya merasa malu gitu punya kakak seperti itu. Jadi ketika ada teman saya ke rumah itu saya merasa malu. Tapi waktu saya kelas 3, kalau nggak salah kelas 3 SD, karena saya mulai berpikir ini anugerah gitu. Maksudnya saya harus bangga karena saya ngelihat betapa sabarnya ibu saya dan ayah saya merawat kakak saya itu. Dan ini yang menjadi salah satu motivasi saya juga gitu. Saya harus bisa membahagiakan orang tua saya karena orang tua saya dan ditambah ada tanggungan yang tidak sempurna juga gitu ya. Ya saya sangat kagum dengan ibu saya, dengan bapak saya, bagaimana kesabarannya, kemudian yang anak-anaknya, walaupun dengan keterbatasan, saya akui dan saya ingin memperbaiki gitu, keterbatasan itu dengan apa yang saya punya. Jadi sangat spesial sosok ibu di hati saya. Salah satu prinsipnya yang beliau katakan ya, katakan yang benar kalau itu memang benar. Jadi jangan takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Itu yang saya masih pegang sampai sekarang.
Ya, kedepannya apa nih yang akan dilakukan oleh Fitriana nih? Dengan sudah punya lembaga sendiri di usia yang muda, cita-citanya sangat luar biasa gitu. Saya ingin eh, mengembangkan generasi yang akan datang. Eh, Mereka saya lihat di salah satu kekurangan di Indonesia ya untuk membina anak-anak eh, dari mulai SD, SMP, SMA, mereka mengarah dengan passionnya, minatnya, kemudian merencanakan hidup. Saya merencanakan hidup di usia 21 tahun, yang itu saya rencanakan sejak saya mungkin SD atau SMP, Ya, gitu. Sehingga saya tidak salah melangkah. Saya mau jurusan, kalau saya misalnya gini, kalau saya mau jadi seorang dokter, berarti saya harus masuk SMA IPA. Sains saya harus kuat dan lain-lain. Sehingga pada saat saya itu ya memang sesuai dengan path-nya. Yang saya lihat ya banyak generasi kita yang salah jurusan, ikut-ikutan dengan teman, akhirnya ya pengangguran kita angkanya tinggi. tinggi. Dan saya pernah menjadi bagian itu. Saya pernah menganggur, saya pernah merasakan susahnya cari kerja gitu. Kemudian saya juga pernah kehilangan pegangan hidup, dalam arti saya arah hidup ini mau kemana sih gitu. Saya harus jadi apa ke depan gitu. Kalau ditanya cita-cita kan waktu kecil mungkin sekedar bukan sesuatu yang serius. Nah, saya ingin sebetulnya ke depan generasi yang akan datang itu kalau ditanya cita-cita mau jadi apa itu benar-benar udah punya rencana gitu. Nah, saya ingin ingin di sana karena saya belajar psikologi, saya belajar dunia training dan pengembangan. Salah satu sampaikan adalah kita harus membenahi orang itu sejak awal. Istilahnya do the right things in the first time. Jadi jangan sampai kita memperbaiki itu ketika sudah rusak gitu, ketika sudah di tengah jalan. Ya. Kalau kita bisa membuat sesuatu yang benar di yang terbaik, sebelum ada masalah kita sudah bisa menyelesaikan masalah itu lebih baik. Ya. Itu yang saya lagi concern sih. Itu menarik. Tapi tantangan terbesar nih, anak muda sekarang kan beda dengan kita zaman dulu gitu kan. Sekarang orang anggapnya milenial gitu kan, kemudian juga dimanjakan dengan teknologi. Dan saya pikir proses percepatan meningkatkan kapasitas dirinya bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita di zaman yang dulu gitu. Tapi gimana menurut Fitriana nih, yang malang melintang udah ribuan alumni trainernya nih? Ya, kebetulan kemarin Kang saya baru salah satu bisa dibilang klien saya lah. Ya. Jadi dulu waktu saya lagi kuliah, saya itu sambil ngajarin ngaji dan saya menjadi seorang terapis lah untuk seorang anak gifted, anak 5 tahun. Waktu itu 5 tahun usianya, jenius gitu. Nah kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya, dia sudah kelas 3 SMA gitu. Dia menguasai 3 bahasa dari sejak kecil. Nah, justru menurut saya dengan kondisi sekarang yang digital, arus informasi itu jauh lebih besar. Justru di sini pentingnya selektif gitu. Menseleksi sebetulnya informasi apa yang kita butuhkan, informasi apa yang saya akan ambil untuk bisa mengambil manfaat untuk rencana-rencana saya ke depan. Ini sudah ada. Channelnya, teknologinya sudah ada. Yang belum ada adalah ilmu untuk memilih dan memilah. Saya ingin fokus, orang tua pun dipaksa di masa pandemik ini untuk melek teknologi. Ya, channel mana yang saya akan fokuskan, informasi-informasi mana yang akan saya ambil untuk meraih impian saya. Saya ingin fokus di situ. Jadi hambatan atau tantangan generasi muda yang saat ini ya sebetulnya di situ. Bagaimana memilih yang akan saya lakukan dengan jalan hidup saya ke depan. Ya, tadi di awal sudah bercerita lah mengenai kondisi keluarga, kemudian perjalanan hidup Fitriana, kemudian yang saya tadi menarik, saya juga baru tahu dulunya gagap gitu kan.
Kalau tahu gagap dulu, wah beda tuh ininya stimulusnya nanti. Tapi sekarang sudah jadi trainer yang luar biasa nih. Kira-kira tips ini untuk para teman-teman ya yang supaya dia bisa meningkatkan rasa percaya diri lah di tengah kekurangan yang ada sebelumnya gitu. Gimana nih? Yang pertama adalah sadar. Kita menyadari kelemahan kita dulu. Ya. Kalau kita sudah sadar dengan kelemahan kita, kemudian berani untuk memperbaiki. Kadang-kadang ada orang yang sudah sadar kelemahannya, tapi kemudian saya seperti ini apa adanya. Dia justru menjustifikasi kelemahannya itu sebagai bagian dari dirinya yang tidak mau dia rubah. Justru setelah kita tahu kelemahan kita, yang kedua adalah keberanian agar kita memperbaiki kelemahan kita. Setelah ada keberanian, belajar dan latihan. Tidak ada ilmu yang instan, semua perlu proses. Jadi nikmati setiap kesuksesan, kegagalan, dinikmati aja. Gitu. Karena di dalam kesuksesan ada kritikan-kritikan, ada masalah-masalah selalu gitu yang membuat kita akhirnya kembali jadi learning curve lagi, belajar lagi. Jadi tidak usah stres juga dengan yang namanya kegagalan. Kegagalan itu penting untuk kita cermin, penting untuk kita jadikan pelecut motivasi. Dan akhirnya saya bisa seperti ini karena kegagalan-kegagalan saya dan juga kesuksesan saya. Dari situ ya setelah kita mau belajar, kita mau latihan dan menikmati prosesnya, jangan lupa untuk berbagi inspirasi dan memotivasi orang lain. Karena kisah sukses atau keberhasilan kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita itulah yang akan membuat orang lain yang mengalami kesulitan yang sama bisa jadi itu keberhasilan atau kegagalan kita hal penting yang kita bisa bagikan kepada orang lain untuk berbagi inspirasi gitu ya, supaya memotivasi mereka bisa keluar dari kelemahan mereka, dari ya alhamdulillahnya sih setiap saya mengisi training ya selalu saya masukkan satu kisah-kisah nyata dari hidup saya. Saya dulunya seperti ini, sekarang di dalamnya. Akhirnya ya orang akhirnya mau untuk belajar lebih. Saya teringat satu quotes yang bagus dari John C. Maxwell kalau nggak salah. Jadi if your action inspiring others to learn more, do more, and become more, and you are a leader. Jadi pemimpin itu harus bisa menginspirasi. Jadi dari masalah kita, tugas kita yang lainnya adalah menginspirasi orang lain. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Iya, makanya channel ini hadir karena ingin membagikan inspirasi dari orang-orang yang penuh inspirasi supaya gelombang inspiratif ini luar biasa gitu kan. Sampai ke sudut-sudut negeri ini. Luar biasa. Ya. Saya minta 2 atau 3 kata lah dari Kang Fitriana yang mempengaruhi kehidupan Kang Fitriana apa aja? Never stop learning. Never stop learning. Oke, thank you. Fit. Sukses ya. Aktivitas. Sama-sama. Sekali lagi. Iya. Ya. Makasih banyak Kang Aris. Ya, nuhun. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.